Bersabdalah, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat 19. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah menjumpa Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moriah dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya, yang membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bau Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu Ishak berkata kepada Abraham, ayahnya, Bapa. Saud Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saud Abraham, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, Abraham. Sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakku yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam gundukan. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikian firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakku yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Maka keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Nah, saudara-saudara, setiap membaca narasi Alkitab itu ada banyak pendekatan.
Dan pendekatan itu muncul dalam sejarah yang sangat panjang. Termasuk nanti akan melahirkan varian-varian atau versi atau pengembangan dari teks-teks Alkitab yang aslinya tidak ada. Nah, dalam 3 agama besar itu ada Yahudi, Kristen, dan terakhir Islam yang sama-sama memiliki kisah tentang korban putra Abraham yang akhirnya diganti dengan seekor domba. Tetapi orang kadang-kadang kalau belajar agama hanya secara instan, dia membandingkan kalau menurut Quran begini, kalau menurut Alkitab begini, hanya berhenti sampai di sini. Tapi tidak mempelajari, tidak mengupas, tidak mendalami kenapa versi-versi itu bisa muncul. Dan untuk itu dalam studi tentang agama, teologi, itu sejarah sangat penting. Tanpa memahami sejarah, kita akan menjadi korban dari informasi-informasi pop, informasi populer. Karena di era digital ini, siapa yang menguasai informasi itu yang menguasai dunia. Maka kalau sekarang seorang teolog, seorang pendeta yang belajar benar-benar itu kalah dengan artis. Karena artis punya nama, punya viewer banyak, YouTube-nya, itu yang menentukan benar tidaknya sebuah pandangan. Nah, ini membahayakan sekali. Karena itu kita mesti kembali kepada sumber utamanya. Nah, saudara-saudara, kalau dalam Islam itu kan yang paling populer, yang nyaris dikorbankan itu Ismail. Kira-kira tahun 90 ke bawah, orang awam itu hampir tidak pernah mendengar kecuali Ismail yang dikorbankan. Karena apa? Waktu itu pemahaman orang-orang awam itu sekedar tafsir-tafsir Quran yang beredar, berkembang di wilayahnya. Tapi sekarang ini jasarnya informasi, teknologi informasi yang sangat cepat ya. Sekarang ini banyak sekarang pemikir-pemikir Islam yang mengatakan yang nyaris dikorbankan bukan Ismail tapi Isa. Dan itu mungkin ya bagi orang-orang awam itu mengagetkan. Gus Baha, salah satu ustadz yang terkenal, kiai yang terkenal di Jawa Timur, dia mengatakan yang dikorbankan itu Isa, ini yang lebih kuat. Jadi dia tampilkan itu ada hadis-hadis Nabi yang mengatakan Isa yang harus dikorbankan, bukan Ismail. Tapi juga ada hadis yang mengatakan Ismail katanya. Nah, selama itu kalau kita era tahun 80-an, 90-an saya amati zamannya Tambar Nambri, Yusuf Romi itu kan, itu informasi orang ya sekitar hanya bacaan bahasa Indonesia itu, tafsir Quran, Departemen Agama, Hasan, Mahmud Yunus gitu kan. Tapi sekarang ini kan eranya berbeda. Orang bisa cross check langsung ribuan hadis, versi yang berbeda-beda tentang satunya mendukung Ishak, satunya mendukung Ismail, nggak bisa lagi ditutup-tutupi. Sekarang Anda klik saja misalnya Gus Baha, Ishak yang mengkorbankan, langsung ketemu di YouTube. Dari kalangan intelektual Muslim, misalnya Ulil Absar Abdallah, Muhsin Ghazali, dan yang terakhir itu Profesor Dr. Munir Misri, itu tegas mengatakan bahwa versi Ismail itu muncul sebagai reaksi dari konflik Islam terhadap orang Yahudi pada masa Abbasiyah. Saya satu forum dengan dia beberapa tahun lalu di forum lintas agama Islam dan Kristen. Lalu dia memberikan saya referensi. Ini Mas coba dibaca Tafsir Muqatil bin Sulaiman. Lalu dia menulis di situ Tafsir Muqatil bin Sulaiman bahwa yang nyaris dikorbankan itu Ishak. Kenapa kok bisa begitu?
Karena dalam Al-Quran tidak dijelaskan siapa yang harus dikorbankan itu. Dalam surat Asy-Syaffat ayat 101 itu kisah tentang penyembelihan putra Abraham yang batalkan diganti dengan domba. Itu diawali dengan ayat yang berbunyi fabasyarnahu bigulamin halim, maka kami beri kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Nah, siapakah anak yang amat sabar, amat penyantun itu? Maka di dalam tafsir Muqatil bin Sulaiman itu kira-kira ditulis tahun 767 Masehi. Jadi sangat dekat dengan zamannya Muhammad, karena Muhammad Nabi umat Islam itu meninggal tahun 632. Nah, dia nulis itu tafsirnya itu tahun 767, dan dia mengatakan fabasyarnahu bigulamin halim wa huwa Ishaq bin Sarah, dan dia adalah Ishaq putranya Sarah. Lalu diceritakan kisah itu bahwa ketika anaknya yang disebutkan namanya tadi sudah menginjak usia lanjut, artinya dewasa, sudah balik itu, dan lebih lagi, pokoknya dia usia sanggup, maka Ibrahim bertanya kepada anaknya tadi, bagaimana pendapatmu bahwa Tuhan menyuruhku untuk mengorbankan kamu? Lalu anak yang sabar tadi menjawab, lakukanlah itu apabila itu kehendak Tuhan, niscaya dia akan mendapat itu sebagai seorang yang sabar. Maka Abraham akhirnya melaksanakan, dan ketika anaknya yang sabar itu ditaruh di atas misbah, kemudian nyaris mau disembelih, tiba-tiba ada suara dari malaikat, wahai Ibrahim, jangan kamu lakukan itu. Maka di akhir ayat itu, ayat 112, itu disebutkan wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas sholihin. Maka kami berikan kabar gembira dengan dia Ishaq yang termasuk nabi dari kalangan orang-orang soleh. Nah, kemudian pada abad 10 ada seorang ahli tafsir lagi, Jami'ul Bayan fi Tafsiril Quran, itu ditulis oleh Imam At-Tabari. Nah, di situ dia mengatakan bahwa ada riwayat Isra, ada riwayat Ismail, tapi yang lebih kuat adalah riwayat Isra. Nah, kemudian pada kira-kira abad 11 itu eranya polemik Islam Kristen, karena sudah masuk era perang salib. Ada seorang intelektual Muslim yang sangat terkenal, namanya adalah Ibnu Taimiyah. Nah, Ibnu Taimiyah itu menulis buku dan bukunya polemik untuk menyerang kekristenan. Judulnya itu adalah Jawab Ushaqih Liman Badala Dinil Masih, jawaban yang benar dari orang-orang yang mengubah agama Al-Masih. Jadi ada tuduhan bahwa orang Kristen telah mengubah ajaran Yesus yang sebenarnya. Itu konteksnya karena perang salib, reaksi dari perang salib. Maka di situ dia menuduh bahwa riwayat Ishaq dalam Alkitab itu dimasukkan oleh orang Yahudi menggantikan riwayat Ismail pada masa sebelum munculnya agama Kristen. Nah, kemudian tafsir ini, tujuan ini lebih tepat, diikuti oleh penafsir kemudian dari abad 14, namanya Ibnu Katsir. Dalam bukunya Tafsir Al-Quranul Azim, dia mengatakan
bahwa yang nyaris dikorbankan adalah Ismail. Dan versi itu yang kemudian menyebar, khususnya di Indonesia, khususnya di kalangan tulisan-tulisan polemik. Tapi saudara-saudara, itu mayoritas di Indonesia. Tapi saya ini mengikuti kajian-kajian agama itu sudah lama sekali. Saya mengikuti buku-buku yang dibaca di pesantren, misalnya judulnya itu adalah Aqidatul Awam. Nah, di situ itu kemudian ada terjemahannya dalam bahasa Jawa, ditulis bahwa kenapa Isa termasuk nabi dari kalangan ulul azmi, karena Isa itu telah menerima ujian dari Tuhan dengan penyembelihan, dengan pengorbanan, dan dia sabar. Tapi versi Isa itu penggelap di antara versi yang lebih banyak populer, yaitu Ismail. Nah, kenapa saya ceritakan ini, saudara-saudara? Saya ceritakan ini supaya kita dalam memahami hubungan lintas agama itu jujur dan objektif. Maka saya tunjukkan sumbernya, kalau di Islam begini, kalau di Kristen begini, kalau di Yahudi begini gitu. Soal kemudian kita kembali kepada kebenaran Alkitab, ya itu kan komitmen kita. Tapi dalam penyampaian narasi-narasinya kita harus objektif, kan begitu kan? Bukan hanya sekedar untuk menguntungkan iman kita, kemudian kita bela, kalau merugikan kita tolak. Kapan agama belajar jujur? Begitu, ya kan? Nah, sampai tahun 90-an, kira-kira tahun 92, saya menemukan sebuah buku dalam bahasa Indonesia diterbitkan oleh Muhammad CV Muhammad Toha Putra Semarang. Buku itu terjemahan dari bahasa Arab, judulnya Ajaibul Jin, keajaiban jin. Terus dalam buku itu dimuat satu riwayat yang dikutip dari sumber Islam sendiri, yang nyaris dikorbankan adalah Isa dan bukan Ismail. Tapi sekali lagi, kisah Isa ini tenggelam di antara mayoritas umat yang merayakan Idul Adha dengan khotbah-khotbah di masjid, dengan peringatan-peringatan sejumlah sekolah. Setiap kali peringatan Idul Adha yang nyaris dikorbankan adalah Ismail. Sampai-sampai kemudian Buya Hamka itu ulama yang sangat terkenal. Dia mengatakan bukti bahwa yang dikorbankan itu Ismail. Karena sampai hari ini tanah Muria letaknya di mana itu orang masih bingung. Beda dengan versi Islam, jelas bahwa tanah Muria yang dimaksud itu adalah Jabal Marwah yang ada di Mekah. Nah, karena tempatnya Jabal Marwah itu di Mekah, maka otomatis yang pernah ke Mekah Ismail, bukan Isa. Itu loh kira-kira. Itu semua saya baca itu. Saya masih SMA itu udah baca buku yang macam-macam. Bahkan saya SMP itu udah baca buku Handel Tangkung Sui dari berbagai macam buku yang menurut usia anak SMP itu dianggap edan. Orang lu anak kecil kok bacaannya seperti itu. Nah, sampai hari ini sudah ketika saya cerita, saya ceramah itu mengalir, tidak pernah dihafal sendiri. Karena memang zaman saya beda zaman sekarang. Zamannya sekarang ini semua orang terikat pada teknologi canggih. Kan? Orang ujian di sekolah hanya dari Google apa. Nah, kalau zaman kita dulu, zaman saya dulu, kekuatan imajinasi, kekuatan ingatan itu kan segala-galanya. Gitu. Maka orang tanya kepada saya, bagaimana cara Anda membaca buku dan menghafal? Saya tidak pernah menghafal, hafal sendiri, karena saya concern di bidang itu. Nah, pada tahun 95 saya sudah mulai menulis buku, ya menceritakan tentang komitmen iman saya. Untuk pertama kali saya ke Israel di tahun 95. Di situ saya memborong buku-buku Yahudi. Jadi saya itu kalau pergi ke luar negeri tidak pernah pergi ke mall, itu tidak pernah.
Saya mesti ke toko buku loak atau toko buku kuno yang selalu saya datang. Lalu saya ketemu misalnya di sana Midras. Midras itu tafsiran Yahudi komentari dari Bible yang sangat bebas, memberi makna baru, merelevansikan, maksudnya teks-teks kuno itu sesuai dengan tantangan zaman. Ini mirip sekarang kalau pendeta khotbah. Kristen Lot atau Kristen Abraham, pada zaman Abraham Kristen dan belum ada, ngerti tak? Tapi artinya kalau kamu jadi Kristen, pilihlah yang seperti Abraham. Padahal zaman Abraham belum ada Kristen, gitu. Jangan seperti Lot yang pilih-pilih. Spiritualitas normatifnya yang disajikan, bukan fakta sejarahnya. Tapi ketika kita sudah lulus sekolah minggu, terus ini sekolah Sabtu, sekolah Sabat, jam 6 hari Sabtu itu sudah jatuh hari Minggu. Jadi tetap ini hari Minggu ini. Kalau hitungan Yahudi jam 6, ya, tenggelam matahari hari Sabtu itu jatuh hari Minggu. Yang ibadah di hari Minggu jam 7 itu hari Senin. Gitu loh, ini kalau hitungan Yahudi, ya. Lalu Midras itu ada juga. Jadi merelevansikan tadi, Midras itu ada juga. Yang namanya Midras Halakha. Itu artinya apa? Tafsiran yang bergerak di bidang yuridis atau hukum. Jadi misalnya bagaimana hukumnya orang yang memberi persembahan tapi dari binatang haram misalnya. Oh itu tidak boleh. Makanya ketika Yudas dipersembahkan uang hasil pengkhianatan, itu tidak boleh dipersembahkan ke kotak korban misalnya. Itu Midras Halakha. Tapi ada Midras namanya Midras Akada. Midras Akada itu kisah-kisah yang coba untuk direlevankan dengan zamannya itu. Misalnya kisah Abraham yang tidak terbakar dalam api, itu dari Midras. Midras Beresit Rabbah itu munculnya abad kedua. Nah, kemudian dikutip oleh Al-Quran bahwa Ibrahim itu telah dicobai dengan api dan dia sabar, itu misalnya. Itu munculnya dari Midras Beresit Rabbah tadi. Nah, saudara-saudara, sejak saya meneliti karya-karya kuno seperti itu, saya mulai mengait-ngaitkan berbagai macam tradisi agama. Tetapi saya tidak pernah kehilangan iman saya. Karena memang itu lahir dari pencarian. Bukan lagi supaya saya dapat gelar, enggak. Kalau ada sekolah supaya dapat gelar, itu Anda tidak akan bisa apa-apa. Karena begitu gelarnya dicapai, sudah kemana-mana ketentang-ketentang dengan gelar doktornya itu. Padahal isinya tidak ada. Begitu kan? Nah sekarang pun sudah mulai menjangkiti para rohaniwan. Ada seorang teman saya, doktor, tapi dia pendeta. Terus tanya kenapa nggak mencantumkan gelar doktornya di gereja Pak? Gak relevan. Kalau saya ngajar di perguruan tinggi baru ada doktornya. Ini misalnya. Nah saudara-saudara, itu tadi yang saya sampaikan, situasi-situasi yang mungkin sekarang berubah. Maka kalau sekarang orang Kristen hanya membandingkan Alkitab dan Al-Quran, itu bukan perbandingan itu. Karena apa? Karena memang tidak sebanding. Kenapa tidak sebanding? Pertama, Alkitab itu kitab yang muncul dalam kurun waktu sekitar 1500 tahun. Dari zaman awalnya Musa menulis Taurat, itu kan kira-kira abad ke-14 sebelum Masehi. Sampai Rasul Yohanes menulis surat-suratnya di Efesus dan kitab Wahyu di Pulau Patmos. Itu kira-kira tahun 90 Masehi. Jadi 1400 plus 90, hampir 15 abad. Maka bahasa yang digunakan di zaman Musa, nama-nama bulan yang dipakai di zaman Musa berbeda dengan nama-nama bulan yang dipakai setelah pembuangan dari Babel. Misalnya zaman Musa tidak ada bulan namanya bulan Nisan. Nisan itu setelah bangsa Israel kembali dari pembuangan Babel. Itu asalnya dari kalender Babel, Nisanu, jadi bahasa Ibrani Nisan gitu.
Nah kalau kemudian kita baca, kita dibandingkan dengan Al-Quran, ya tidak imbang. Quran itu muncul dari satu zaman, satu nabi, satu bahasa, satu sistem kalender. Maka tidak rumit, kalendernya cuma satu. Bersama dengan Anda cuma membaca kalender Gregorian, ya kan tidak rumit. Kapan? Hari Kartini 21 April sudah selesai. Coba kalau Anda mengenal paling tidak 2 kalender atau 3 kalender. Orang Jawa mengenal kalender Hijriah, kalender Jawa, kalender Gregorian Masehi. Saya ini lahir tanggal 27 bulan Zulkaidah tahun 1383 Hijriah. Ayo hitung tahun Masehinya berapa. Ini rumit ya. Baca kitab itu juga rumit karena memang dari berbagai macam zaman pendekatan bahasa yang berbeda-beda. Kok hanya disamakan? Saya membaca King James Version ini, membaca Quran terjemahan Nabi Yunus, ya tidak bisa. Itulah sebabnya maka Alkitab itu tampak saling bertentangan. Terus kemudian orang mu'alaf karena dianggap saling bertentangan. Kalau ada orang kayak gitu saya bilang, sudah saya dukung kamu mu'alaf. Loh kok bisa Pak? Iya, tapi syaratnya kamu belajar dulu ini benar apa enggak? Baru kamu nanti bisa milih, silakan mu'alaf atau enggak. Saya suruh belajar. Belajar nih, kasih berani dulu. Waduh sulit Pak, kalau sulit jangan mu'alaf dulu. Karena belum tahu kedalaman Alkitab kok. Belajar sejarah dulu. Oh berat Pak, kalau berat jangan mu'alaf dulu. Tunda dulu, ya bener salah gitu. Gitu loh. Tapi rata-rata orang yang ketemu sama saya itu nggak jadi. Wah ternyata luar biasa Pak, sejak dulu luar biasa itu. Cuma karena kami biasa di luar, karena tidak paham keagungan, kehebatan iman Kristen gitu. Saya ceritakan. Nah, terus tentang Ismail Ishak tadi. Versi Yahudi sendiri juga berkembang. Contohnya sekarang, ya, versi Yahudi zamannya abad pertama sebelum Masehi. Itu beda dengan versi Yahudi abad 11 Masehi. Lah orang Kristen salah itu dulu belajarnya. Begitu dia belajar bahasa Ibrani, mengenal kitab-kitabnya para rabi, langsung Kristennya luntur. Ini yang saya terjadi. Saya belajar tafsiran para rabi, lah yaitu rabi tahun berapa itu. Terus kemudian saya buka naskah Laut Mati. Naskah Laut Mati itu ditemukan berasal dari abad kedua sebelum Masehi, kira-kira tahun 152 sebelum Masehi sampai kira-kira tahun 67 setelah Masehi. 152 sebelum Masehi sampai kira-kira tahun 67 setelah Masehi. Itu ditemukan Alkitab, ya, yang usianya lebih dari 2000 tahun dari zaman kita. Dulu sebelum ditemukannya naskah Laut Mati itu, naskah tertua yang kita miliki itu asalnya dari abad ke-10 Masehi. Naskah tulisan tangan itu namanya Masoretic Text. Terus kemudian saya ceramahkan di gereja. Pak Mumet, Pak Gus Mumet toh tidak apa-apa, yang penting ngomong saya ada pahalanya. Ada pahalanya kalau dengarkan ini. Minimum Anda mendengar dari saya dulu ketimbang Anda mendengar dari orang lain. Kelihatannya pusing, jangan pusing. Biasa saja dengarkan, dicerna, dibandingkan. Nanti Anda akan merasakan betapa manisnya firman Tuhan. Gitu. Makanya jemaat itu adalah jemaat yang harus belajar. Karena tantangan kita sekarang ini beda dengan zaman dulu. Kalau dulu kan khotbah-khotbah di gereja itu cukup normatif kan. Sekarang tidak cukup banyak normatif karena apa? Orang Buddha kelakuannya lebih baik dari orang Kristen. Lalu bagaimana kalau begitu? Ya loh, maka kebenaran itu ada 3 ukurannya. Satu namanya ortodoksia, kebenaran ajaran yang lurus. Kedua ortolatria. Ortolatria itu apa? Kebenaran penyembahan yang lurus. Ketiga baru ortopraksia,
kelakuan hidup yang lurus. Di mata Yesus semuanya dihargai. Ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, apa Yesus kehilangan ortodoksi, kebenaran aja? Enggak. Kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal, kami menyembah Allah yang kami kenal. Keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Karena juru selamat itu lahir dari suku Yehuda. Dia tidak kehilangan kebenaran aja. Kami menyembah di bukit ini atau di Yerusalem? Bukit ini karena orang Samaria itu marah sama orang Yahudi. Karena sepulang dari pembuangan Babel, mereka mau gabung membangun bait Allah di masa Isra dan Nehemia itu. Ditolak sama Yahudi, marah, dia bikin bait Allah tandingan di Gunung Gerizim. Makanya itu yang membuat antara kedua umat ini dendam kesumat. Nenek moyang saya menyembah di sini, nenek moyang ada di Yerusalem. Yesus katakan apa? Akan tiba saatnya orang tidak menyembah Tuhan di sini, tidak pula di Yerusalem. Karena Allah itu roh, maka hendaklah orang yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Karena Allah itu tidak terikat ruang, tidak terikat waktu, tidak terikat kiblat, tidak terikat arah begitu. Yesus tidak kehilangan kebenaran saja. Ketika orang Farisi, Yesus mengatakan, mereka telah duduk di atas kursi Musa. Karena itu apabila dia mengajar, kamu dengarkan. Tapi kalau dia berkelakuan, jangan kamu contoh. Jadi di mata Tuhan Yesus, orang Farisi itu benar ajarannya, metode mengajarnya benar. Makanya dia duduk di atas kursi Musa. Tapi orang Samaria itu kelakuannya benar, tapi imannya tidak benar gitu. Makanya itu yang namanya gereja itu mesti mempertahankan tiga-tiganya. Ajaran yang benar, penyembahan yang benar, dan kelakuan hidup yang benar. Kalau kita hanya pintar menyembah tapi kita tidak mencerminkan dalam perilaku, maka itu kita seperti orang Farisi. Tapi kalau kita mengentengkan kebenaran dan mengatakan yang penting kan kita ini hidup baik dengan sesama, tidak pernah kita menyakiti sesama, sudah cukup. Itu belum cukup. Karena Yesus mengatakan bahwa kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal, kami menyembah Allah yang kami kenal, karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, ketika ditemukan naskah-naskah laut mati itu, kita punya referensi Alkitab 1000 lebih tua dari naskah tertua yang waktu itu kita miliki. King James Version itu terjemahkan dari Masoreti. Naskah-naskah kuno yang lain itu dari Masoreti. Setelah ditemukannya Qumran, maka ada perbandingan kayak NIV misalnya, atau American Standard Bible. Kalau tidak memahami bahasa aslinya, kita bisa membandingkan berbagai macam terjemahan Alkitab. Kenapa? Kadang-kadang misalnya di terjemahan King James itu ditulis dan berteriaklah seekor singa. Then he cried, dan dia berteriak, itu lion yang berteriak. Tetapi kalau di dalam terjemahan NIV itu adalah dan berserulah orang yang melihat. Karena apa? Karena ternyata naskah tertuanya itu lebih mendukung kepada orang yang melihat, dan konteksnya memang cocok. Nah itu saudara-saudara. Lalu tentang korban putra Ibrahim tadi, di Alkitab kan jelas sekali. Ishak tidak tahu dia mau dibawa kemana, ya kan? Maka sudah ada kayu, sudah ada api. Di manakah anak domba yang mau korbankan, wahai ayahku? Bayangkan seperti apa kira-kira perasaan Abraham ketika anaknya ngomong begitu. Ya kan? Dia mengatakan Tuhan akan menyediakan anakku, itu kan mungkin mengungkapkan kata-kata Tuhan akan menyediakan itu menarik nafas panjang, dan dia pergumulannya luar biasa. Menangkap pergumulan Abraham itulah yang kemudian muncul versi tafsir
Nah, contohnya tafsiran Quran. Di naskah Quran itu ada orang Quran itu kan naskah laut mati itu. Tahun 200 sebelum Masehi. 2000 tahun kita punya kitab itu ada salinannya. Terus ada orang-orang yang mengatakan Alkitab itu palsu, Alkitab palsu. Itu tidak mempan ya begitu. Kalau Anda terbiasa mendengar ceramah-ceramah saya, mendengar orang yang nuduh-nuduh itu tuh tidak mempan ya. Pasti ada ketawa sendiri. Sombong, mas, mesti gitu. Karena itu terbiasa saya kajikan. Saya ngomong ini bagi data, saya ngomong bagi data. Preferensinya jelas. Gitu. Nah, bayangkan Abraham Tuhan akan menyediakan anak. Itu perasaan seorang bapak seperti apa? Bayangkan. Kapan Abraham itu disuruh mengorbankan putranya? Saat Ismail tidak ada di hadapannya. Ismail kan tinggal di pengusirannya. Ya kan? Satu-satunya anak yang ada di depan dia ya Ishak, anak yang sangat dikasihi dan itu janji Tuhan kepadanya. Tapi kemudian di saat dia masih sangat sayang-sayangnya kepada anaknya itu, Tuhan berfirman, ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasih yaitu Ishak dan bawalah dia ke tanah Moriah dan korbankanlah sebagai korban bakaran di tempat di bukit yang akan kutunjukkan kepadanya. Perasaannya luar biasa. Tapi Alkitab belum mengatakan ayat 3. Maka bangunlah Abraham itu pagi-pagi. Diambilnya yang memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujannya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Inilah pelajaran iman. Abraham taat kepada Tuhan karena Tuhan pasti akan nggak tahu bagaimana caranya menolongnya nanti. Ya kan? Nah, kemudian ketika keduanya berjalan itu harafiah ya keduanya berjalan dan Ishak benar-benar nggak tahu mau kemana. Tapi ketika kemudian abad kedua sebelum Masehi, orang mulai mikir, ya kira-kira apa yang dirasakan Abraham saat itu? Ya, seperti kita sekarang ini. Bayangkan apakah ada cobaan kira-kira kalau Abraham itu mau membatalkan niatnya. Kan belum tentu itu suara Tuhan. Kok yakin sekali dia suara Tuhan? Makanya muncul di naskah Quran itu, ditemukan di gua keempat, kode naskahnya itu 4Q225. Fragmen kedua, kolom pertama. Itu disebutkan. Maka ketika Abraham beriman kepada Tuhan dan Tuhan menimbangnya atau menghitungnya sebagai kebenaran. Lalu lahirlah Ishak putranya. Dan ketika Ishak lahir, diberilah, dan ketika anaknya lahir, diberikan anaknya itu wajikra beno Yitzhak, dan diberikan nama anaknya itu Ishak. Kemudian teksnya kemudian disambung begini. Wayafu, dan datanglah Sar pangeran kebencian, Sarha Mastema. Sarha Mastema itu pangeran kebencian setan. Datanglah setan untuk mencobai Abraham agar menggagalkan niatnya. Itu kan muncul karena apa? Karena refleksi. Kira-kira Abraham terlalu yakin benar. Apa kira-kira nggak ada setan yang datang? Nah, yang begini ini bukan historis. Karena apa? Naskah Quran ini munculnya kan Musa menulis tahun 1400 sebelum Masehi. Naskah Quran ini tahun 200 sebelum Masehi. Berarti berjarak 1200 tahun. Maka ini kisah-kisah kesalehan yang belum tentu bernilai sejarah. Gitu.
Pangeran kebencian tadi mencoba menggagalkan niatnya Abraham tadi. Tetapi Abraham tetap teguh dengan pendirian dan imannya, dan akhirnya Ishak dikorbankan tetapi diganti dengan seekor domba. Itu abad kedua. Abad 11 muncul lagi. Abad ketiga, keempat, kelima, ketika munculnya sastra yang namanya Midras, Talmud, mulai muncul di situ, khususnya Midras. Digambarkan ketika Ishak itu dibaringkan begini, kan matanya melihat ke atas. Maka kemudian Abraham menatap mata Ishak, dan Ishak menatap ke langit, maksudnya ke surga. Pada waktu mata Ishak menatap ke langit, malaikat itu datang dan memberitahu, tenang aja bro, tenang aja, itu nanti Tuhan akan menolong kamu nggak jadi dikorbankan. Batfol suara dari langit memberitahu kepada Ishak dulu. Abraham belum tahu, karena Tuhan masih ingin menguji Abraham dengan anaknya tadi. Jadi Ishak sudah berserah dulu sebelum Abraham. Nah, itulah yang kemudian dinarasikan dalam versi Islam. Perbuatlah itu wahai ayahku, niscaya aku akan mendapatimu sebagai seorang yang sabar. Engkau akan didapati sebagai orang yang sabar. Jadi ini sebetulnya sejenis midras. Midras itu komentari yang mencoba mengaktualisasikan teks-teks kuno pada konteks zamannya. Nah itu saudara-saudara. Terus kemudian Pak Buya Hamka pernah mengatakan begini, hanya umat Islam yang memiliki peringatan korban Abraham. Umat Yahudi tidak punya, umat Kristen tidak punya. Nah itu kan. Dulu saya mendengar itu karena memang informasi masih terbatas ya. Apa benar begitu ya? Gitu. Waktu saya ke Israel, saya datang ke toko buku Ben Yehuda. Di Ben Yehuda Street itu ada toko buku Yahudi. Lalu di situ saya baca-baca semua buku itu, saya tunjukkan kira-kira tafsir kejadian menurut Yahudi seperti apa. Lalu midras tentang kitab kejadian itu saya beli semua buku itu. Belum sampai ke Indonesia itu kira-kira di hotel sudah saya baca kira-kira seperempat. Saya baca itu biasanya bahasa Ibrani dengan bahasa Inggris. Lalu kemudian saya dapat di situ. Ternyata ya kisah tentang Ishak itu variasinya banyak. Nah, satu contoh misalnya. Saya bandingkan ini misalnya tafsir dari abad pertengahan dan Qumran, gak sama. Kenapa gak sama? Di Qumran kan gak ada cerita, di naskah Laut Nanti dari abad 2 sebelum Masehi gak ada cerita tentang misalnya kisah mendapatkan suara dari surga ketika matanya menatap ke langit, kan belum ada. Ya, yang ada itu bahwa iblis mencobai Abraham. Karena mungkin pertanyaannya waktu itu, apakah iman Abraham sekuat itu? Tidak pernah kira-kira ragu-ragu. Nah, orang memberikan tafsiran seperti itu. Setelah abad ke-11, Anda tahu waktu itu orang Yahudi tidak bisa masuk ke tanah suci. Karena dari zaman ke zaman Israel itu dikuasai bangsa-bangsa lain. Mereka berharap bahwa Mesias itu akan membangun kerajaan Israel kembali. Dia menolak Yesus, mereka menolak Yesus karena apa? Karena harapannya nggak cocok dengan harapan Yahudi. Dia mengharapkan Mesias politik yang mengusir tentara Roma, mengusir penjajahan Roma dengan kekerasan. Yesus mengatakan kerajaan bukan dari dunia ini. Kan begitu kan? Karena kecewa, mereka menolak Yesus, salibkan dia. Yesus naik ke surga. Terjadilah perang Yahudi pertama tahun 66 sampai tahun 70 Masehi. Akhirnya bagaimana? Baik Allah yang dibangga-banggakan mereka dihancurkan oleh Jenderal Titus. Dan itu sudah dinubuatkan Yesus. Kamu lihat gedung yang hebat ini. Akan tiba waktunya, tidak satu pun batu terletak di atas batu yang lain, semua akan diratakan. Benar? Tanggal 5 Agustus tahun 70 Masehi,
atau bertepatan dengan kalender Yahudi itu tanggal 5, tanggal 9 bulan Ab. Rata. Harapan mereka pupus. Ini saya ceritakan sejarah Yahudi. Tapi sebelum Bait Allah dihancurkan, dia tahu dia akan kalah. Ada seorang rabi yang sangat terkenal pada zaman ini. Namanya Rabi Yohanan ben Zakkai. Dia mengatakan, kita ini akan kalah, kita akan kehilangan Bait Allah, kita nanti akan mengalami saat-saat di mana tidak ada upacara penebusan dosa atau Yom Kippur. Lalu dia minta berdamai ke perwakilan Roma. Saya mau damai karena bangsa saya mau kalah. Izinkan saja kami untuk bertempat di daerah yang jauh dari Yerusalem, dari hingar-bingar politik ini, supaya kami bisa meneruskan agama kami. Dikasihlah tempat yang namanya Yavnia. Disitulah agama Yahudi direformasi. Nah, jadi orang itu jangan minder sama Yahudi. Ini yang punya kitab itu nggak percaya Yesus, kita percaya. Nah, jangan minder untuk Yahudi kapan itu munculnya, ya loh. Nah, kemudian setelah itu orang-orang Kristen itu banyak yang masih ikut berjuang membela Bait Suci. Karena apa? Di kalangan orang Yahudi itu ada kelompok namanya Selot. Selot itu kelompok nasionalis. Muridnya Yesus salah satunya juga kelompok Selot ini namanya Simon. Maka otomatis banyak orang-orang Kristen yang ikut dalam berjuang mempertahankan Bait Allah. Bait Allah hancur. Tapi harapan untuk mereka membangun kerajaan Israel tidak pernah pupus. Tahun 130 mereka perang lagi, namanya perang Yahudi kedua. Nah, tahun ini rabi yang terkenal juga namanya Rabi Akiba mengakui Simon Bar-Kokhba sebagai Mesias Israel. Itu terjadi tahun 130. Peperangan terjadi dan ini bukan dongeng menurut riwayat A, riwayat B. Surat-suratnya Bar-Kokhba itu sekarang ditemukan di antara gua-gua di Murabaat Laut Mati. Jadi dokumennya ditemukan. Tahun 132 mereka menang perang sama Yahudi, sama Romawi. Lalu mereka mendirikan kerajaan Israel di bawah pimpinan Mesias Israel yang namanya Simon si putra bintang, karena diambil gelarnya dari kitab Kejadian. Ya, kemudian Simon Bar-Kokhba, Simon si putra bintang ini 3 sampai 4 tahun berkuasa, menerbitkan mata uang. Mata uangnya pun sekarang ditemukan di arkeologinya Israel. Nah, kita ini kan beriman bukan sekedar dongeng. Semua itu kan fakta sejarah. Di dalam koin mata uang Bar-Kokhba itu tertulis apa? Lehorot Yerusalem, demi kemerdekaan Yerusalem, demi pembebasan Yerusalem. Lalu ada gambar mata uang itu, rencana Bait Allah yang akan dibangun kembali. Clear kan? Dia membuat langkah baru lagi, mengenalkan kembali huruf-huruf dari zaman Raja Daud. Jadi huruf zaman Raja Daud itu bahasa Ibrani namanya adalah huruf proto Hebrew. Jadi Ibrani kuno. Itu mirip dengan huruf samanya. Itu tertulis di situ. Ditulis bahwa ini Bait Allah yang akan dibangun. Tahun 135, saudara-saudara, Kaisar Hadrianus datang di Yerusalem, diratakan kembali pemberontakan itu. Rabi Akiba dibunuh, Mesiasnya juga dibunuh sekalian. Habislah sudah riwayat bangsa Israel. Pada waktu perang Yahudi pertama, orang-orang Kristen masih ikut-ikut. Karena apa? Itu soal kebangsaan. Tapi pada perang Yahudi kedua, gereja Kristen di Yerusalem yang berbahasa Ibrani dan Aramaik tidak mau ikut perang, tidak mau ikut menyalakan pemberontakan. Karena apa? Karena tidak mau mengakui Mesias. Karena dia ingat siapa Yesus, karena satu pemimpinmu yaitu Mesias, yang adalah Yeshua HaMasiah. Orang-orang Kristen itu kemudian pindah ke seberang Yordan yang namanya Pela.
Sekarang ini dinamakan Jabal Fahim. Sejak saat itu kekristenan Yahudi di Yerusalem ini hilang. Makanya jangan kemudian kita bingung lagi. Yesus kan berbahasa Aram, berbahasa Ibrani. Kenapa kitabnya dalam bahasa Yunani? Itu orang yang tidak tahu sejarah. Iya kan? Karena murid-murid Yesus itu sebagian berbahasa Yunani, sebagian berbahasa Aram. Makanya Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1. Orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan orang Ibrani. Dua-duanya ini murid Yesus. Kenapa nggak bahasa Ibrani? Kristen Yahudinya sudah pindah. Nah, ketika kemudian Hadrianus mengganti kota Yerusalem, diganti namanya. Namanya bukan lagi Yerusalem, tapi Alia Capitolina. Dan kota itu dipersembahkan kepada dewa Jupiter. Yang kedua, nama Israel harus dihapus dari sejarah. Karena selama ada kata Yerusalem, kata Israel diulang-ulang, mereka akan selalu memberontak orang Yahudi. Nah, maka diganti dengan Palestina. Nama Palestina itu bukan sejak zaman Palestina, tidak, Filistinnya kitab Perjanjian Lama, tapi Hadrianus sengaja mengambil nama musuhnya Israel itu untuk mempermalukan bangsa Israel. Maka sejak saat itu nama Israel tenggelam, terhapus dari sejarah. Orang-orang Yahudi tidak boleh tinggal di Yerusalem, termasuk Yahudi pengikut Yesus, kena getahnya. Tapi Kristen yang bukan Yahudi boleh tinggal di Yerusalem. Mulai saat itu orang Yahudi marah dengan orang Kristen karena kamu boleh tinggal, kok saya nggak boleh. Makanya Kristen Yahudi akhirnya lambat laun menyerah dengan Kristen-Kristen yang non-Yahudi, yang Yahudinya tinggal bingung karena baik Allah tidak ada lagi. Ketika Hadrianus mereka berharap Mesias akan mendirikan Israel, gagal. Kemudian ketika Persia tahun 616 menakluk zamannya Yunani zamannya Yunani dulu, Kaisar Konstantin menjadi Kristen. Harapannya sudah semakin jauh lagi. Ketika Konstantin diganti oleh Kaisar yang pro dengan Yahudi, baik Allah mau dihancur, mau dibangun kembali, tapi sekali lagi gagal karena sekitar abad ketiga tiba-tiba angin puting beliung itu melanda kota Yerusalem dan pembangunan itu tidak pernah terjadi lagi. Ketika Persia menaklukkan Yerusalem, apa yang terjadi? Mereka berharap Persia akan menolong mereka dalam membangun Bait Allah. Ternyata Persia tidak melakukan itu. Ketika Islam menaklukkan Yerusalem, mereka berharap Sayyidina Umar akan membuka jalan kepada Mesias Yahudi. Ternyata tidak dilakukan. Bahkan zamannya Abdul Malik bin Marwan, di atas kuku batu Sokroh itu, di atas tempat Ishak nyaris dikorbankan, di atas batu Mesbah tempat Ishak nyaris dikorbankan, itu malah didirikan masjid yang namanya Masjid Kubatu Sokroh atau Dome of the Rock. Anaknya tahun 692, anaknya Abdul Malik namanya Walid bin Abdul Malik bin Marwan malah mendirikan masjid, tapi diserang di Salomo yang dikenal dengan Masjidil Aqsa. Pupuslah harapan semuanya, ya kan? Makanya kemudian ada orang Yahudi yang muncul itu di Prancis, di Spanyol, mengatakan semua usaha untuk mendirikan negara Israel tanpa bantuan Mesias adalah bentuk kesombongan. Itu dikutip Mazmur 127. Sia-sialah orang membangun rumah kalau bukan Tuhan, sia-sialah menawar kota, maka aliran itu namanya adalah Naturikarta, penjaga kota. Itulah sebabnya kenapa sampai hari ini banyak orang Israel yang bukan banyak, sebagian orang Israel yang menolak negara Israel. Dan kenapa menolak negara Israel? Karena nggak didirikan oleh Mesias. Karena mereka menolak Yesus kan. Yang mendirikan negara Israel kaum Zionis, kaum sekuler, dibantu orang-orang Kristen Injili, sudah lengkap sudah penderitaannya. Makanya kalau ada demo-demo yang anti Israel itu
Itu orang Yahudi yang tidak cocok pahamnya. Ini bukan negara yang dimaksudkan Tuhan, karena bukan Mesias yang mendirikan, karena dia menolak Mesias Yesus tadi. Setiap kali konflik dengan Palestina selalu ragu-ragu ikut Palestina. Israel konflik dengan Iran, dia tiba-tiba diperang ke Iran. Tapi Israel itu memang pintar. Ini memang bangsa yang dipilih Tuhan, sekalipun belum waktunya sekarang, belum semuanya mengikuti Sang Kristus kan. Memang pintar. Orang-orang kayak begini diopeni semua. Dikasih tunjangan, tidak bekerja, tugasnya hanya berdoa. Dibayar. Tapi orang-orang Yahudi yang sekuler marah, kita yang bayar pajak ini pinguin-pinguin ini yang menikmati. Mereka disebut pinguin karena apa? Pakaiannya seperti pinguin ini. Itu pinguin-pinguin itu yang menikmati, kita yang bayar pajak. Itu yang terjadi sekarang. Jadi bicara Israel itu kompleks, apalagi bicara kita. Israel baru tahun 48 yang kompleks kok. Nah, terus kemudian ketika saya bicara begini, orang tidak berani lagi mengkritik Alkitab. Karena apa? Waduh, enggak. Nampak untuk orangnya enggak apa. Maka harus menemukan ketika kita tak ceritani. Kamu saya ceritakan, enggak usah kamu kritik gitu maksudnya. Nah, terus sejak saat itu muncul lagi ide baru. Maka apa namanya Abraham ya tiga ini. Ini saya jelaskan seperti ini karena supaya kita tahu bagaimana perkembangan tafsir. Keesokan harinya pagi-pagi bangun Abraham, dia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah kain dan seterusnya. Ketika pada ketiga Abraham melayangkan matanya, ayat 5, kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang sesudah kami kembali kepada. Siapakah dua bujang? Nah, itu mulai dikembangkan lagi, tafsir lagi. Dua bujang itu, satu namanya Ismail, dua namanya Eliezer. Itu tafsiran baru muncul setelah zaman Islam. Tujuannya apa? Coba kamu lihat. Dua bujang tadi katanya Rabi Rasi. Itu yang pertama adalah Eliezer, yang kedua Ismail. Apa yang cocok dengan ayat kita? Coba, ketika Ishak lahir, Ismail berapa? Umur 14 tahun, ya kan? Karena ketika Ismail lahir, umur Abraham 86 tahun di Kejadian pasal 15 ayat 6, tidak salah. Ketika Ishak lahir, Abraham umur 100 tahun. 100 diambil 86, 14 tahun. Kemudian kapan Ismail diusir? Dan semua itu bisa dihitung. Hanya kita malas saja tidak tahu hitungnya, ya kan? Kejadian pasal 21, ketika Ishak disapit, baru Ismail diusir. Penyapian itu bagi orang Yahudi paling sekitar setahun sampai 2 tahun. Katakanlah 2 tahun. Ambil yang paling akhir. 14 plus 16 plus 2 sama dengan 16 tahun. Ketika Abu Ismail diusir umur 16 tahun. Lalu berapa umurnya Ismail ketika penyembelian putra Abraham yang namanya Ishak? Alkitab tidak menjelaskan. Alkitab hanya mengatakan setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Setelah semuanya itu kurun waktu. Kurun waktu itu tidak dijelaskan. Nah, makanya tidak dijelaskan. Yosefus, ahli sejarah Yahudi di abad pertama mengatakan umur Ismail ketika dikorbankan sekitar 20 sampai 25 tahun. Sekitar. Karena apa? Yang jelas dari umur-umur tadi dia sangka-sangka kira-kira setelah semuanya itu peristiwa sudah berlalu banyak, kira-kira umur 20 tahun. Nah, berarti Eliezer umur berapa? Saudara kalau disebut bujang. Bujang itu bahasa Ibrani Na'ar itu pemuda. Ismail belum lahir pun di Kejadian pasal 15, Eliezer sudah jadi bujangnya berapa? Ketika mencarikan jodoh untuk Ishak, nanti Eliezer masih ada sebagai seorang yang dianggap sepuh karena ketuaannya itu, ya. Tapi ketika Ismail belum lahir, Eliezer sudah ada. Untuk siapakah ini Tuhan yang sudah kucapai ini? Adakah Eliezer orang Damaskus itu yang akan mewarisi? Tuhan katakan tidak.
Lalu Abraham disuruh keluar, lihatlah bintang-bintang di langit, apabila kau bisa menghitung semuanya itu nanti keturunan. Berarti usia Eliezer sudah tua saat Ismail bujang. Ya toh, kalau Ishak umurnya 20 tahun lebih, Ismail plus 14, berarti usianya sudah berapa? Sekitar 20 plus 16, 36 tahun, 34 ya, 36 tahun lah kira-kira seperti itu. Jelas kan? Maka tidak cocok tafsiran bahwa dua bujang itu Ismail atau satunya Ismail, satunya Eliezer. Pertanyaannya, untuk apa versi itu muncul? Ini kan versi polemik. Kayak perang salib tadi mengganti Ishak jadi Ismail. Ambil ayat tadi apa itu? Tinggallah kamu di sini beserta keledai ini. Kamu nggak boleh naik. Karena yang naik ke kemah suci itu hanya imam besar, orang Yahudi. Lah kemah suci dalam konteks ini adalah sekarang sudah bertempat di Bukit Muria. Bukit Muria ada apa waktu itu? Ada Masjidul Aqsa. Artinya baik Ismail dan keturunannya. Dulu kan kamu suruh tinggal di bawah, tidak boleh naik ke gunung. Jadi baik Allah itu hak saya. Sekarang memang belum bisa kami kuasai, tapi suatu saat kalau Mesias datang, itu akan kami kuasai kembali. Jadi tahu nggak? Tafsir itu muncul karena polemik. Maka kita jangan terlalu mentah-mentah. Kita harus kembali kepada teks Alkitab yang aslinya. Terus terakhir, rabi-rabi Yahudi mulai membuat lagi umur Ishak ketika dikorbankan 36 tahun. Loh, kok cuma sekali 36 tahun? Kenapa? Karena seorang Yahudi itu baru boleh melayani di kemah suci antara 30 sampai 50 tahun. Tahu? Kenapa? Kumpulkanlah orang-orang Israel antara umur 30 sampai 50 tahun untuk bertugas di kemah suci. Kenapa Ishak harus diumurkan 36 tahun? Supaya apa? Karena kalau dia umurnya masih 20 tahun, tidak sah dia melayani menurut hukum Yahudi. Supaya Ishak bisa melayani, umurnya dipertua. Gak main-main, ditambah 16 tahun lagi. Gitu. Ini tafsiran kritis ini, tafsiran krisis karena menghadapi Islam tadi. Pesannya apa? Pesan rabi-rabi yang berkenaan. Orang Islam tidak berhak naik ke Bukit Suci, naik ke Bukit Bait Allah. Maka dia lebih berhak tinggal bersama keledai. Keledai itu adalah ejekan sebetulnya. Kamu tuh kelasnya sama dengan ini, bukan kelasnya para imam yang boleh naik ke rumah suci Tuhan. Nah, saudara-saudara, itulah yang bisa kita pelajari dari versi tentang Ismail atau Ishak ya. Dan ternyata kenapa Ishak harus menggantikan peringatan itu. Jadi gini, orang Islam punya peringatan Idul Adha. Kenapa Kristen tidak ada? Terus kata Buya Yahudi juga ada, itu salah. Sekarang Anda lihat Rosh Hashanah. Klik saja di Google Rosh Hashanah. Lalu ditulis di situ liturgi, Jewish liturgi in Rosh Hashanah, tahun Yahudi. Apa yang terjadi di situ? Hari terakhir itu ada upacara yang namanya Aqidat Yitzhak. Apa disebut Aqidat Yitzhak? Pengikatan Ishak. Karena ayat 9, maka diikatlah Ishak anaknya Vija Pakot Yitzhak binu. Maka muncul upacara pengikatan Ishak. Karena orang Yahudi tidak punya lagi bait Allah, karena orang Yahudi tidak punya korban binatang, karena orang Yahudi sudah tidak ada perayaan Yom Kippur, maka fungsi Yom Kippur yang hilang, hari raya Grafirat yang hilang, digantikan dengan tahun baru Yahudi, di mana Ishak diangkat seolah-olah prefigurasi juru selamat. Dan korbannya Ishak ini menjadi simbol korbannya sang penyelamat dunia itu. Maka untuk memenuhi syarat yang menyelamatkan bangsanya harus di atas umur 30 tahun.
Maka dalam tafsir Yahudi, usianya Isa waktu dikorbankan 36 tahun. Banyak orang-orang Indonesia belajar bahasa Ibrani ke Israel, khotbahnya sekarang. Berapa usia Isa ketika dikorbankan? 36 tahun. Ini sumber valid kok, sumber Yahudi. Yahudi gundul itu, Yahudi apa berapa itu? Gitu. Jadi kita ini kadang-kadang menjadi korban informasi karena kita tidak mau belajar. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa mencerahkan semua. Tadi kalau Pak David tidak kasih ini, saya korban, saya tidak sedalam ini. Paling-paling ya Pak, ujung-ujungnya saja lah. Karena kalau berdiri kan capek. Dia tahu kalau Pak Bambang capek, nanti omongannya nggak panjang. Makanya dikasih kursi ini, ya. Kira-kira itu ada pertanyaan silakan. Untuk kita bisa bertemu. Nanti tanggal 8 saya sudah pulang. Ada silakan. Terlalu rumit nggak dipahami? Sejarah panjang rumit kan? Makanya kalau masih merasakan rumit, jangan mengambil keputusan untuk tinggalkan Tuhan Yesus. Ya kan? Ini saya ceramah di lingkungan lintas agama yang bisa mengerti orang Kristen itu, saya bilang memahami Tritunggal itu ilmu yang sangat-sangat tinggi. Nanti kalau kamu orangnya tidak malah ibadat orang, jangan. Tapi sebetulnya itu kan strategi marketing. Dengan ngomong begitu kan penasaran orang ya, dengan penasaran apa sih Pak? Tak usah cerita. Itu loh kira-kira. Ada silakan. Di belakang. Jadi Pak, pertanyaan Pak. Boleh. Gini maksudnya kan waktu Alkitab diterjemahkan, katanya kan Roh Kudus membimbing orang yang menerjemahkan ya Pak ya. Sehingga artinya benar gitu. Tapi kok banyak pendeta, wah ini menurut sudah jelas di Alkitab versi Indonesia-nya begini artinya. Tapi banyak yang coba, ini menurut Yahudi waktu itu artinya begini, versi lain dong. Nah ini maksudnya gimana? Berarti Roh Kudus yang memimpin orang yang terjemahin bahasa Indonesia itu gimana? Begini, yang Roh Kudus pimpin itu teks asli. Terjemahannya itu bisa keliru. Karena apa? Dalam terjemahan kan banyak yang ternyata misalnya di televisi, misalnya Wahyu pasal 3 ayat 14 dalam terjemahan baru itu kan ditulis inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan ciptaan Allah. Kalau Anda baca kitab yang terbaru edisi revisi, itu bunyinya bukan lagi permulaan ciptaan Allah, tapi sumber dari ciptaan Allah. Yang benar sumber ini. Tapi kan teks aslinya tidak berubah. Teks aslinya kan tetap berbunyi tadil, liku, amin. Firman, sang amin, ya, saksi yang setia dan benar. Lalu ditulis tis arki ketisios tute. Nah kata arki ini dibimbing Roh Kudus semuanya itu. Tapi terjemahannya bahasa satu diterjemahkan bahasa lain mengalami distorsi. Nah, kata arki dalam bahasa Yunani itu maknanya beragam. Bisa beginning, makanya dalam terjemahan King James itu terjemahkan the beginning of the creation of God. Tapi di dalam terjemahan NIV itu ada the head of the creation of God. Dalam terjemahan kalau nggak salah American Standard Bible, the ruler of the creation of God. Beginning atau ruler, beginning atau head. Nah, bahasa Indonesia sumber segala ciptaan. Nah, kenapa lembaga kitab sekarang memperbaiki terjemahan menjadi sumber? Konteksnya pendukung ke arah sana. Itu kan jemaat Laodikia. Jemaat Laodikia itu jemaat yang dikaruniai dengan kekayaan yang luar biasa melimpah, ya kan? Tapi mereka ini bangga dengan kekayaannya itu sampai-sampai mereka tidak butuh lagi Tuhan. Aku kaya, aku tidak kekurangan gitu kan?
Tapi di mata Tuhan engkau miskin, engkau melarat, engkau buta, engkau telanjang. Karena apa? Kamu melupakan sumber dari kekayaan itu dari mana? Maka diterjemahkan sumber tidak cocok. Karena apa? Firman Allah itu kan sumber. Segala sesuatu diciptakan oleh firman. Jangankan harta benda duniawi, langit bumi alam semesta yang kelihatan dan tidak kelihatan diciptakan oleh firman Allah. Masa firman permulaan? Tapi kalau diterjemahkan permulaan apa salah? Tidak salah juga, tapi kurang tegas. Karena permulaan yang dimaksudkan itu adalah permulaan urutan kehormatan, bukan permulaan umur. Nah ini salah gunakan saksi Yehova. Saksi Yehova mengatakan Yesus itu makhluk ciptaan mula-mula. Nah terus kemudian lembaga kita banyak diskusi waktu itu dengan timnya lembaga kita sebelum terjemahan ini di launching ya. Waktu itu di Malang saya juga dilibatkan sebagai salah satu pembicara untuk revisi terjemahan. Yang di revisi bukan Al-Firman Tuhan aslinya, terjemahannya, gitu loh. Kemudian ditulis di situ sumber segala ciptaan. Sebab contoh kalau diterjemahkan the head atau diterjemahkan the ruler dasarnya. Karena pemimpin atau kepala itu yang mula-mula dihormati. Itu contoh sekarang, angelos. Art itu arti, angelos malaikat. Apa artinya malaikat mula-mula? Tidak. Penghulu malaikat, pemimpin malaikat. Patriark. Abraham itu patriark, bapak-bapak bangsa. Arki dan pater. Pater itu bapak, arki permulaan. Bukan bapak permulaan, tapi bapak yang mula-mula dihormati. Nah itu contohnya. Contoh kedua, Kejadian pasal 22 ayat 1. Dalam terjemahan yang lama, terjemahan baru yang sekarang kita baca ini kan, Tuhan mencoba Abraham, mencoba. Bahasa aslinya lebih diartikan menguji, bukan mencoba. Kalau mencoba itu dari setan, gitu. Satan itu pencoba. Tapi di sini nisa itu artinya menguji, bukan mencoba. Bahasa Indonesia mencobai dan menguji dulunya sama. Tapi sekarang bahasa Indonesia bergeser. Jadi terjemahan itu diganti karena apa? Bahasanya bergeser. Contoh, kata heran itu tahun 60-an artinya Allah kita heran dan besar. Kalau heran sekarang itu artinya gumun. Heran itu artinya dia bukan mengherankan. Heran itu ya heran bukan takjub. Kalau takjub itu maknanya dulu takjub, maknanya sekarang heran itu aneh. Tuhan kok heran, Tuhan kok gumunan, gitu kan maksud gitu kan. Karena maknanya berubah, maka sekarang heran itu dahsyat. Tapi karena lagu itu diciptakan pada bahasa ketika kata heran artinya dahsyat gitu. Contoh lagi, nyanyi lagi. Selidiki dinyatakan banyak perkara. Coba sekarang perkaranya. Perkara dalam bahasa Indonesia artinya kasus perdata, kasus pidana. Tapi kira-kira tahun 50-an perkara itu artinya hal. Ini berubah. Jadi terjemahan berubah itu bukan Roh Kudus tidak membimbing, karena yang bahasa sasarannya berbeda. Itu ya. Masih ada? Masih ada pertanyaan. Silakan. Bisa jawab, bisa enggak, tapi masukannya penting. Menurut Bapak, dunia itu bulat atau flat? Karena kalau kita mendukung sekali dunia itu flat, itu yang saya baca sih. Terus kayak matahari kan dibilang berputar, sebenarnya Alkitab bilang terbit dan tenggelam, berarti yang terbit dan tenggelam. Matahari tapi itu bukan textbook saya. Bahasa Alkitab itu bahasa sastra. Karena bahasa sastra yang kelihatan jalan kan matahari. Kalau orang dikatakan bumi melima, tidak ada yang tahu waktu itu. Meskipun mengandung ilmu pengetahuan, tapi bahasa kita itu tidak semua bahasa pengetahuan. Dalam konteks matahari berjalan, bumi seperti datar itu konteks sastra. Lalu sastra,
Mari kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Jangan ditanya benar pada rumput. Salah dalam memahami Alkitab. Lagi pula dalam bahasa asli. Misalnya, berhentilah bulan di atas matahari di Gibeon dan bulan di atas Allah. Berhenti di situ bahasa aslinya bu. Bu itu datang. Jadi datang cahayanya. Kalau cahayanya redup nggak datang lagi itu. Bukan gerak. Jadi kata datang itu artinya bukan sekadar gerak, tapi juga berarti penampakan. Cahaya datang. Datang dari mana cahaya? Ya loh. Tapi kalau Pak Raden datang, Pak Raden jalan dari sana ke sini. Tapi kalau cahaya datang, itu cahaya. Itu sesuatu yang sifatnya bukan gerak secara fisik. Nah makanya clear sekarang ujung bumi. Itu kenapa aret dalam Alkitab? Kenapa kok diterjemahkan ujung bumi? Karena waktu itu Australia belum ditemukan. Iya kan? Penemuan bumi Australia di mata para penulis Alkitab, karena nulisnya sastra. Itu paling banter Papua. Itu ujung bumi itu ujung bumi barat, ujung bumi timur, ujung bumi selatan. Dan kata ujung bumi itu bukan ujung dalam pengertian harafiah. Dunia terjauh dan dikenal itu ujung. Makanya sampai ke ujung-ujung bumi itu ada dunia terjauh. Karena apa? Dari Samaria, Yudea sampai ke ujung bumi, Yerusalem, Samaria, Yerusalem, wilayah Yudea, Samaria, wilayah di luar Yudea, sampai ke ujung-ujung bumi, wilayah yang menyebar. Nah menyebar itu bukan hanya ke arah barat, ke arah timur, barat, timur, utara, selatan. Jadi itu bahasa sastra, sama dengan bahasa Alkitab misalnya. Gara-gara saksi Yehova mengartikan bahasa sastra, jadi bahasa rupiah jadi rusak. Itu contoh misalnya. Dalam Amsal pasal 8 ayat 22, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Nah, berarti Yesus diciptakan. Itu saksi Yehova bilangnya begitu. Padahal konteksnya di situ ada bahasa. Bahasanya Kanani. Kanani itu bukan menciptakan dan tidak ada menjadi ada. Kanani itu memiliki. Tuhan telah memiliki aku sebagai permulaan dari jalannya. Ya, Kanani Adonai Bidereku. Ya, sebagai permulaan jalannya itu artinya apa? Memiliki. Memiliki itu sebelumnya sudah ada. Dan kata inilah yang dipakai dalam Kejadian pasal 14 ketika Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek yang disebut sebagai Melkisedek memberkati Abraham atas nama El Elyon, Koneh Simadi Bi'aret. Koneh itu dari kata Kana, pemilik langit dan bumi. Kenapa diterjemahkan pencipta langit dan bumi? Ini terjemahan bebas. Kalau Anda mengerti bahasa dalam konteks harafiah, mulai kapan sih kata-kata pencipta dimaknai secara tegas kreasio et nihilo dari tidak ada menjadi ada. Itu kan permenungan terhadap Alkitab yang mendalam bahwa Tuhan menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Tapi kalau Tuhan menjadikan dari yang sudah ada, bikin meja dari kayu, tidak seorang pun bisa bikin kayu. Hanya bisa membuat meja dari kayu. Ya kan? Siapa yang bisa ngecat lombok jadi merah? Hanya Tuhan. Kita hanya bisa mencampur lombok dengan terasi menjadi sambal. Ya kan? Jadi manusia tidak ada yang bisa mencipta. Maka tidak mungkin Yesus itu bukan Allah. Karena kalau Yesus itu bukan Allah, dia ciptaan perdana. Bagaimana seorang ciptaan bisa menciptakan dari tidak ada menjadi ada? Ayo saudara, wong dia sendiri pernah tidak ada, masa bisa menciptakan dari tidak ada menjadi itu tidak masuk akal. Maka kata Kenani itu artinya pemilik. Tapi kenapa Melkisedek memberkati Abraham dengan diterjemahkan pencipta? Sekarang kalau bahasa sastra, pemilik dan pencipta itu tidak mana? Ini kan bahasa sastra. Jadi misalnya ketika kita mengatakan dalam bahasa Jawa, contoh, Gusti Kamur Ben Dumadi, itu bahasa aslinya itu. Kang itu yang, Murben itu dari kata murboe. Jadi Tuhan yang mengawali segala jadi.
Apa harus diterjemahkan harafiah? Gusti kamu berarti Tuhan yang mengawali segala kejadian. Kan lucu. Maka Tuhan pencipta segala ciptaan itu. Jadi bahasa itu kok diterjemahkan kaku. Di situ kan orang malah tidak dekat dengan Alkitab. Contohnya dalam Alkitab itu ada bahasa harafiah. Terjemahan harafiah itu Bereshit bara Elohim et Hasamahim Beza apa itu? Harafiah. Bereshit pada mulanya, bara ciptaan. Kata kerjanya lebih dulu. Lazim enggak dalam bahasa Indonesia? Kata kerja lebih dulu kan enggak lazim juga. Pada mulanya Bereshit bara diciptakan, Elohim baru Allahnya setelah kata kerja. Et Hasamahim akan langit, Beza dan akan bumi. Kalau diterjemahkan harafiah, pada awal mula diciptakan oleh Allah akan langit dan akan bumi. Akan kemana kau? Lucu itu. Makanya diterjemahkan dinamis, diterjemahkan harafiah, tapi tidak terlalu interlinear. Interlinear itu word by word itu, tapi diterjemahkan apa? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu bahasa sekarang. Tapi kalau Anda baca Alkitab terjemahan Melayu, pada awal mula diciptakan oleh Allah akan langit dan akan bumi. Akan kemana kau Pak Dewi? Begitu. Gitu loh, paham ya? Jadi pertama itu, jadi tidak boleh membaca Alkitab dengan kacamata ilmu pengetahuan. Itu kesalahan gereja Katolik dulu. Makanya menghukum Galileo Galilei. Oh sekarang di era modern masih ada orang percaya bumi ini datar, ya kan? Saya kira itu. Baik, terima kasih, luar biasa bisa dapat kesempatan dengar Pak Bambang. Nama saya Saad. Sebenarnya saya ada 2 pertanyaan. Ini kita sudah sampai ke berapa nih? Apa ya? Mumpung Pak Bambang ada di sini ya. Jadi yang pertama ini nih, kita tadi bicara tentang kejadian 22 itu bagaimana Abraham mempersembahkan anaknya Ishak. Nah, di momen di mana Ismail itu diusir, ya kan itu kan setelah 14 tahun tambah 2 tahun itu 16 tahun. Jadi kalau saya bikin kehidupan saya di posisinya Ismail, kira-kira ya saya usia 16 tahun lalu kemudian saya diusir gitu ya. Kemudian saya nggak punya bapak lagi ya, karena udah nggak tahu kemana gitu ya. Jadi saya diusir, saya lalu tapi saya nggak tahu kemudian kemana saya harus pergi gitu. Mungkin dari sisi sejarah Pak Bapak bisa sedikit menjelaskan gitu ya. Saya dengar bahwa karena Ismail ini diusir lalu kemudian dia berontak, itu menjadi dia seperti seorang kuda liar katanya begitu ya, keledai liar gitu ya. Tapi apa benar secara sejarah memang itu menjadi satu simbol di mana kita melihat saudara kita ini yang sebelah itu senang banget untuk konflik, berperang dan sebagainya gitu kan. Apakah Pak Bambang menyelidiki secara sejarah lalu kemudian ada satu pandangan-pandangan, benarkah demikian bahwa Ismail yang menjadi bagian daripada Muslim ini membuat, karena dia diusir dan dia sangat memberontak dan dia nggak pernah menerima bahwa dia tidak mendapat hak untuk mendapatkan bapak dan tidak dibapain, sehingga karakternya itu karakter keledai liar, dan itu membuat sekarang ini zamannya ini jadi banyak sekali teman-teman kita itu menjadi sumber pada konflik. Jadi pandangan Bapak gimana terhadap keadaan ini, atau sejarahnya bisa dijelaskan kira-kira itu aja. Iya, jadi begini, kita membaca kisahnya Abraham, Sarah, Hagar itu mesti dilihat dari konteks sejarah
tatanan sosial masyarakat hukum berjalan. Jadi ketika Abraham itu mendapatkan janji kepada Tuhan, pemanggilan Abraham itu kan suruh meninggalkan negerinya. Dia akan diberkati sebagai bangsa yang besar, dia akan namanya akan masyhur, dan terakhir itu yang memberkati, kau akan diberkati, yang mengutuk kau akan dikutuk, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Nah kemudian berkat yang dijanjikan itu, apakah Hagar sudah masuk dalam keluarga Abraham? Belum kan? Berarti Tuhan itu konsisten, belum masuk dalam keluarga Abraham. Tapi memang Abraham itu diuji oleh Tuhan. Akhirnya ketika dia belum punya anak, dia protes, apa Eliezer yang menjadi pewarisku. Dan dikatakan tidak, dia tak bintang-bintang di langit seperti tadi itu kan. Tapi di pasal 16, Sarah yang kemudian tidak tahan ya. Engkau tahu Tuhan tidak memberiku seorang anak. Siapa yang bilang itu? Kan Sarah, bukan Tuhan. Tuhan jelas mengatakan dia akan punya anak. Terus Sarah memberikan solusi. Karena bagi orang Timur Tengah kuno, seorang wanita secantik apapun, sekaya apapun, dan dia perempuan merdeka. Sarah ini perempuan merdeka. Hagar itu seorang muda. Dia tidak punya nilai. Maka dia menutupi kemandulannya tadi dengan mengatakan ambillah Hagar hambaku itu. Siapa tahu aku memperoleh anak dari dia. Mengambil Hagar itu solusinya Sarah. Sarah punya rasa malu ketika dia mandi, sekalipun dia perempuan merdeka. Justru sebetulnya yang diinginkan Sarah itu apa? Yang diinginkan Sarah supaya dia memperoleh anak dari hambanya, bukan anak hambanya. Itu ada dalam undang-undang Leviticus. Di naskahnya itu berasal dari tahun 1900 sebelum Masehi. Itu sudah diterbitkan. Dari penemuan prasastinya itu kemudian dibuat transliterasinya dari huruf Latin, lalu terjemahannya dalam bahasa Inggris. Itu sudah ada undang-undang Leviticus, the Leviticus Code. Nah dalam undang-undang itu gini, apabila seorang perempuan merdeka tidak bisa memberikan anak kepada suaminya, dia boleh mengangkat hambanya, meminjam rahimnya untuk melahirkan anak bagi dia. Dan ketika nanti anak itu lahir, apabila si istri yang merdeka tadi akhirnya punya anak dari suaminya, anak dari hambanya ini boleh pergi, tapi ditebus dengan kemerdekaan ibunya dari budak. Itu undang-undangnya begitu. Lah oleh Tuhan tinggalkan negeri itu bukan yang meninggalkan urkastim wilayah, meninggalkan hukum yang tidak adil terhadap perempuan ini sebetulnya. Tapi naluri orang itu ketika dia sudah terjepit, dia ingin kembali ke hukum nenek moyangnya. Paham nggak saya maksud? Lalu dia kembali kepada hukum yang susila, silakan ditinggalkan oleh Tuhan. Nah syarat kedua, anak itu selama hidupnya harus memanggil ayah di rumahnya kepada bapaknya. Kemudian anak itu harus lahir di rumah sang ibunya. Karena waktu itu belum ada tes DNA kira-kira. Itu undang-undangnya begitu karena apa? Siapa tahu itu benihnya kurang baik, maka harus lahir di rumah sang ibunya. Itulah sebabnya ketika Sarah menyilahkan suaminya mengambil Hagar, kenapa Hagar? Karena sama-sama diuntungkan. Sarah itu menutupi rasa malunya karena tidak punya anak, sekalipun dia perempuan merdeka. Hagar kapan lagi akan merdeka kalau tidak memanfaatkan kesempatan ini? Jadi dia motivasinya ingin merdeka. Kemudian namanya hati manusia itu bukan kuala. Mau direkayasa seperti apapun itu bertentangan dengan plannya Tuhan bahwa satu Adam itu satu Hawa, tidak boleh dengan yang lain kan?
Karena kan pasti ada yang tersakiti kalau lebih daripada satu itu. Nah itu ya hukum Tuhan yang sangat adil, sangat fair kan. Kemudian ya akhirnya Hagar merasa sombong menanggung perempuan. Oh saya memang budak, saya memang tidak secantik kamu, tetapi saya rahim saya subur dan kesuburan rahim itu dipuja di Timur. Itulah sebabnya kenapa orang Israel tidak boleh makan anak kambing bersama susu induknya. Itu kan simbol dewi kesuburan Aserah. Itu banyak aspeknya. Hagar kemudian berlaku sombong. Secara naluri pula Sarah tersinggung, kamu itu nggak tahu diri, kamu sudah saya angkat, kenapa kamu sombong? Diusir. Bahwa diusir itu menuju jalan Sur, dia ketemu malaikat. Hagar, kemana pergimu dan dari mana kamu? Dia diusir Sarah. Kembalilah kepadamu. Biarlah kamu ditinggal sulitnya. Kalau orang modern baca ini, Tuhan pun memberi biarkan penindasan. Kenapa Hagar harus kembali pulang ke rumah kamunya? Karena Tuhan sayang Ismail. Ismail kan tidak ikut dilahirkan ke dunia. Apa salahnya Ismail? Maka menjaga haknya Ismail sebagai putra Abraham, disuruh kembali itu risiko yang harus kamu tanggung. Kenapa kamu menikmati status sebagai yang diperistri oleh tuanmu, tapi kedudukanmu secara hukum yang masih di bawah punyamu, gitu. Kemudian Ismail pun lahir. Teksnya berbunyi apa? Siapa tahu aku memperoleh anak dari dia. Ketika anak sang hamba tadi lahir, ada dua pilihan. Pilihan pertama, kamu tetap tinggal di sini apabila sambungnya tidak punya anak, karena itu menjadi anak dari sambungnya. Yang kedua, kamu menjadi merdeka, tapi harus meninggalkan tempat ini. Perempuan menjadi merdeka, maka Tuhan menghibur Hagar dan Ismail. Hagar, sekarang kamu perempuan muda, tapi anak yang lahir dari rahimmu adalah anak laki-laki merdeka. Perilakunya seperti keledai liar pada Tuhan. Jadi itu anak merdeka maksudnya. Tapi karena bagaimanapun juga anak lahir dari konflik, tetap saja tangan tiap-tiap orang akan melawan dia dan dia akan melawan tangan tiap-tiap orang. Itu resiko konflik. Yang kedua, dia akan tinggal terpisah dari saudaranya. Itulah sebabnya babak selanjutnya setelah Ishak lahir, itu artinya hukum yang harus dijalani karena akibat pilihan tadi. Tuhan kan memberi kebebasan memilih. Dan sekarang pilihan itu terjadi, itulah kondisi yang dikhawatirkan ketika orang harus mengambil istri lebih dari satu. Sekarang nikmati itu hakmu. Tapi karena Tuhan punya planning juga, Ismail juga anakmu, kan gitu kan? Tapi kalau waktu tidak terjadi pengusiran Ismail, kan janji tidak genapi. Tidak ada bangsa 12 suku dari Ismail yang lahir. Kan Ismail melahirkan 12 suku plus satu lagi perempuan, namanya Mahalah. Begitu juga Israel, Yakub memiliki juga 12 suku plus satu perempuan juga, namanya Dina. Betapa adilnya Tuhan. Tapi resiko pilihan itu tetap kamu tanggung, gitu loh kira-kira. Nah ini kalau kita memahami secara historis. Akibat kedua, seorang yang mengalami fatalisme itu kan tentu dia merindukan figur kebapaan. Nah itulah yang tidak dimiliki oleh Ismail. Dan ada teolog yang mengatakan keturunan spiritual itu mengalami hal yang sama. Makanya anak yang seperti itu minta perhatian orang lain, supaya dia dilihat, supaya dia didengar. Sebab kalau tidak berteriak dia tidak didengar. Itu loh kira-kira. Jadi hebat kenal kitab itu. Kalau di dalam dikupas itu luar biasa. Mana ada kitab yang seperti Alkitab? Tapi hanya karena orang-orang yang pikirannya terbatas, sempit, mau mau instan, akhirnya mau tapi ini penuh kontradiksi, penuh pertentangan. Ya kontradiksi itu otakmu sendiri bukan Alkitab. Saya kira itu ya. Terima kasih Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Pak Dio. Satu lagi. Oh iya, masih ada, boleh. Satu lagi terakhir. Ya, silakan. Ya terakhir ya dari saya ya
Saya bersyukur banget Pak Bambang ini sangat jelas banget dan dari sisi sejarah dan muslim serta Yahudi itu sangat jelas dan Tuhan memakai Pak Bambang itu ada di Indonesia juga, dan kita tahu Indonesia itu kan negara muslim terbesar ya, dari sisi jumlah penduduknya, dan saya bersyukur banget kalau Pak Bambang itu bisa menjadi satu figur yang bisa membawa teman-teman kita muslim itu bisa percaya kepada Tuhan Yesus di sana gitu. Dan boleh nggak ceritakan sedikit tantangan apa yang paling Pak Bambang temui di sana, dan apa kira-kira isi hati Pak Bambang untuk bisa memenangkan Indonesia terlebih teman-teman kita muslim? Karena dengan saya melihat dengan ilmu, dengan pengetahuan, dengan bahasa Arab yang Pak Bambang ada itu, saya merasa melihat wah ini luar biasa. Kalau boleh ada banyak Bambang seperti ini yang ada di Indonesia untuk bisa memenangkan Indonesia, karena kita tahu bahwa semakin banyak jiwa-jiwa kepada Tuhan, terlebih dalam kita Muslim itu semakin Tuhan kita itu semakin dimuliakan. Terima kasih. Ya, tentu setiap gerakan pasti ada tantangan. Ya, khususnya situasi menjelang tahun politik itu pasti banyak orang yang menggoreng-goreng isu. Tapi yang saya rasakan sejujurnya optimisme itu tetap perlu, karena kita yakin Tuhan akan selalu menyertai. Tetapi militansi tanpa strategi itu adalah kesalahan. Ya kan? Saya ini menjadi sulit bergerak itu karena orang-orang Kristen sendiri. Jadi bukan karena tantangan dari kalangan Islam. Orang-orang Islam yang moderat itu welcome dari saya, karena mereka kan ingin tahu. Saya ceramah di IAIN, beberapa IAIN di Indonesia yang terakhir sebelum pandemi itu malah seminar nasional yang dikupas kok nggak main-main tentang kepalsuan ide Barnabas yang penyelenggaranya IAIN. Tapi Kristen ini kadang-kadang model-model euforia kemenangan itu yang merugikan saya. Jadi YouTube saya dipotong-potong, diberi judul yang menyeramkan, ya. Misalnya, itu cara saya di IAIN, salah tidak. Pak Bambang Mursena menyumbat mulut profesor dari IAIN, itu kan bahasanya binatang, bukan bahasa manusia. Saya jengkel sekali dengan begitu. Kristen kok bahasanya bahasa kebun binatang ini. Akibatnya saya sering terancam dalam komunikasi. Kalau nggak ada itu ya mungkin saya yang melenggang, karena orang tuh nggak lihat isinya, yang dilihat itu judul. Itu yang saya praktekkan tahun-tahun terakhir ini. Sampai saya punya YouTube itu gara-gara itu. Dulunya kan saya itu nggak terlalu suka diekspos, nggak terlalu suka. Ya. Cuman ketika saya mau komplit ke YouTube nggak ada bukti karena saya nggak punya channel. Murid-murid saya di Jakarta dari murid-murid saya di STT, murid-murid komunitas di ISDS itu kemudian menganjurkan Pak Bambang bikin channel sendiri supaya Bapak bisa lapor. Jadi itu masa pandemi, ketika masa pandemi, ya itu kan anak-anak saya itu yang mulai ngajarin bagaimana munggah ke YouTube, kemudian namanya kursus ke murid saya itu online kursusnya itu. Lalu kita bikin YouTube sampai sekarang, puji Tuhan sudah ada 300.000 dalam waktu belum sampai 3 tahun. Tapi itu sebetulnya tujuan saya bukan untuk dulu saya nggak ngerti loh YouTube itu ada duitnya itu. Ternyata ada duitnya itu. Dulu saya nggak ngerti itu, saya pikir dulu ya udahlah untuk pelebaran kerajaan Allah biar aja. Tapi judulnya jangan begitu gitu. Saya pertama ditegur sama Pak Komarudin Hidayat. Itu rektor Universitas Islam Internasional Jakarta. Dulu dari Yayan Ciputat, karena saya ingin ceramah di Yayan. Loh, Mas Bambang kok sekarang berubah apa itu? Kan saya dalam nonton itu. YouTube Anda kok sekarang diposisikan nyerang Islam. Terima kasih saya ditegur sama Pak Komar. Lalu saya coba Pak Komar kirim ke saya mana yang nyerang. Bapak sudah lihat? Belum. Coba tonton dulu, biar saya tahu sudah ada ceramahnya. Oh, namamu dirugikan belum begini.
wah harus ambil tindakan itu. Saya ini gagap teknologi Pak, makanya saya menghubungi murid saya itu gitu. Nah, saya kan gaya pelayanan saya kan tidak bombastis terus kemudian nyerang yang lain kan saya nggak suka begitu. Saya ini orang Indonesia yang menjunjung tinggi kesantunan. Kalau ngomong itu ya berdata, tertata rapi. Jangan kemudian penuh tanda seru tapi tidak ada datanya. Itu kira-kira yang saya lakukan. Tapi sekarang ini ada semacam tim cyber kecil-kecilan gitu, untuk ini lapor. Jadi itu buku ini harus delete atau supaya tidak merugikan saya. Tapi terakhir kemarin ceramah saya di mana? Ceramah saya di IAIN, di Makassar. Dikutip gambar saya dimunculkan, terus dikasih gambarnya Abdul Somad itu. Sekarang sudah dihapus ya. Itu banyak yang seperti itu. Jadi memang perlu komunitas. Saya lakukan komunitas itu sejak 5 tahun terakhir ini, lebih 7 tahun terakhir ini. Ya, komunitas itu tujuan saya bukan sekedar mentransfer knowledge, ilmu, tapi mentransfer gaya hidup. Karena komunitas itu bukan sekedar orang lihat Pak Bambang kalau ngomong enak sekali ya. Ya enaknya juga banyak. Proses untuk menjadi seperti saya sekarang ini prosesnya panjang dan berliku. Disalah paham, ditolak. Itu biasa saya biasanya orang-orang Kristen. Saya disalah paham, ditolak itu kita tahun 2000 masih. Sampai saya ditanya sama salah satu pejabat keberkenan dari Kristen. Diadili kan, Bapak masih percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan. Menyakitkan hati, karena laporan yang keliru. Karena apa? Gaya pelayanan saya itu kan merangkul semua, dianggap identitas tidak jelas. Merangkul itu kan bukan berarti menjanji. Bagaimana saya bisa komunikasi dengan teman-teman Muslim kalau saya tidak merangkul bahasa mereka, cara pikir mereka itu? Saya kira itu ya. Terima kasih.